Selamat pagi Pak Sadrin. Selamat pagi, Bu Eni. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Sehat-sehat. Iya, senang bertemu Bapak hari ini Pak ya. Iya, Bu. Saya juga senang Sebelum bertemu kita, kembali dengan Bu Eni. iya, terima kasih Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching pada pagi hari ini Pak, jadi sebagai awalnya nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang Ya, ya, Bu. pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Pak. Yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Nah, baik Pak Sadrin, pada coaching nanti, di mana coach dan coachee yang akan saya amati dan saya akan nilai Pak ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee juga merespon menanggapi pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa nanti sesuaikan juga dengan prinsip coaching kita Pak ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Sadrin, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang Pak Sadri ingin kembangkan pada coaching pada saat nanti akan Bapak. Baik, Bu Eni. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Sadrin, jadi menurut Pak Sadrin, kira-kira kompetensi yang ingin diobservasi Pak. Mungkin kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan, Bu Heni, yaitu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach atau pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Sadrin ya, sudah saya catat Pak. Jadi bagaimana bagaimana menurut Pak Sadrin nih, kira-kira sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam melakukan hal ini Pak? Oke, baik Bu. Saya yakin dan percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching, Bu Heni. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baik Pak, saya paham Pak ya. Jadi apa harapan Pak Sadrin nih dari observasi kita pada saat ini Pak? Oke, baik. Mungkin saya berharap observasi yang kita lakukan ini akan memberikan umpan balik yang membantu perkembangan saya, Bu Henia, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Sadrin. Mari kita melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching kita yang dilakukan oleh Pak Sadrin dan coachingnya nanti Pak ya. Serta saya akan Yes. mencatat hal-hal yang perlu saya amati. Baik Pak Sadrin sudah Baik, siap Pak? insya Allah siap, Oke, Bu. silahkan. Ya, silahkan Pak Sadrin. Yes. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Satrin. Oke, bagaimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Pak Satrin? Alhamdulillah, luar biasa baik juga Bu Eva ya. Terima kasih ya Bu Eva sudah meluangkan waktunya siang ini. Sama-sama Pak Satrin. Oke. Kita coaching sebentar ya Bu Eva. Kira-kira Bu Eva pengen ngomongin apa nih siang ini? Begini ya Pak Satrinnya. Saya itu kan wali kelasnya kelas 12 MIPA ya Pak Satrinnya. Saya itu mempunyai siswa yang yang tidak pernah masuk ke kelas atau ke sekolah. Kemarin saya konfirmasikan dengan orang tuanya. Ternyata orang tuanya menyampaikan dengan saya kalau anak tersebut dari rumah dia setiap hari berpakaian sekolah menuju sekolah. Tetapi tidak sampai ke sekolah ke sekolah kami gitu loh Pak Satrin. Orang tuanya juga sangat terkejut sekali ketika
saya menyampaikan hal seperti itu. Oke. Jadi Ibu sedang menghadapi permasalahan siswa yang memang sering dia berpakaian sekolah dari rumah, tetapi tidak nyampe ke tempat sekolahnya, Bu ya. Iya, benar sekali Pak Satrin. Oke, luar biasa. Nanti eh intinya anak ini tidak mau ke sekolah ya, Bu? Kalau saya perhatikan sih itu, mungkin anak ini dari rumah dia takut dimarahin sama orang tuanya, tetapi dia malas nyampe di sekolah sehingga ya kemungkinan dia nongkrong di mana gitu Pak Satrin. Oke. Baik Bu Eva, karena ini kita percakapannya singkat, apa yang pengen Bu Eva dapatkan di akhir percakapan singkat ini, Bu Eva? Saya itu ingin bagaimana caranya ya Pak Satrin ya, saya bisa menarik anak itu kembali supaya aktif lagi ke sekolah, begitu, dan Ya, mengikuti betul sekali. pembelajaran. Ya, saya ini mau mencari solusi, bagaimana sih sebenarnya solusinya dari permasalahan yang saya dapatkan, begitu. Ya, betul Bu Eva. Nah, Ibu selaku wali kelasnya, jadi itu memang tugas dan kewajiban Ibu untuk membuat anak itu bisa datang ke sekolah dengan misalnya kalau anak tersebut memakai baju sekolah dan mudah-mudahan nanti bisa sampai lagi ke sekolahnya, Ya, tidak keluyuran di belakang atau nongkrong yang tidak jelas, Bu ya. benar Pak Satrin, benar Oke. sekali. Nah, sekarang kira-kira perubahan seperti apa yang memang Ibu harapkan? Kalau saya sih Pak Satrin melihat dari permasalahan ini, hal yang ingin saya perhatikan dan perlihatkan perubahan dari siswa tersebut, dia aktif kembali lagi hadir ke sekolah, mengikuti pembelajaran seperti biasanya, lebih disiplin. Itu aja sih yang saya inginkan Pak Satrin. Itu aja dulu Bu ya. Iya, itu Oke. aja. Masalah yang lain-lain itu kan nanti tergantung dia anaknya kita ajak supaya dia itu mempunyai semangat dan motivasi lagi dalam pembelajaran. Nah, sekarang kira-kira situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan atau berada di level berapa Ibu dalam menghadapi anak tersebut, permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut? Dalam menghadapi permasalahan anak ini, sepertinya itu saya berada di level 3 deh Pak Satrin. Oke, berarti lumayan Bu ya, dari level 1 sampai 10 Ibu berada di level 3. Ya, Itu membuat saya dilema iya, dibuat membuat anak tersebut kenapa tidak pernah hadir ke sekolah, apa masalahnya, saya juga harus mencari tahu ini Pak Satrin. Oke, betul sekali Bu Eva. Nah, dari level tersebut, kira-kira yang Ibu ingin naik ke level berapa nantinya setelah coaching Sebenarnya ini? sih sebagai wali kelas itu saya ingin siswa saya itu ada di level 10 ya Pak Satrin ya. Tetapi melihat kondisinya yang sekarang ini, anak itu saya menginginkan di level 8 aja sudah syukur dia aktif belajar, dia aktif hadir ke sekolah. Masalah nanti dia itu bisa tidak bisanya itu mengikuti pelajaran itu tergantung kita nanti dengan teman-temannya memotivasi bagaimana supaya siswa tersebut bisa aktif belajar gitu. Oke, Intinya dia baik. itu aktif hadir ke sekolah aja dulu Pak Satrin gitu. Oke. Baik, berarti yang Ibu harapkan ini berada di level 8 Bu ya. Nah, karena kita harus melihat situasi yang realnya juga di sekolah seperti apa, jadi Ibu menginginkan anak tersebut berada di level 8 Bu ya. Ya, benar sekali. Oke. Nah, sekarang kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak itu bisa dan mau sekolah lagi, Bu? Atau supaya dia datang ke sekolah? Mungkin saya itu kemarin berpikir ya Pak ya, saya sepertinya harus melakukan camp office ya, mendatangin ke rumahnya. Ya, itu lebih sepertinya itu lebih baik dalam hal kekeluargaan. Menanyakan apa sih sebenarnya permasalahan anak tersebut sehingga dia tidak mau hadir ke sekolah. Mungkin dengan mendatangin seperti itu kan
eh, Hmm. apa namanya ya, saling bertemu ya Pak ya, saling bertemu itu Iya, lebih baik. Ada orang tuanya juga nanti di situ. iya. Jadi sama-sama Bertemu secara langsung saya Bu ya. dengan orang tuanya itu mencari solusi bersama gitu loh Pak. Benar ya. Oke, betul sekali Bu. Dan memang anak tersebut berangkat dari rumah ke sekolahnya, tapi tujuan datangnya bukan ke sekolah Bu ya. Ya, benar sekali. Iya. Oke. eh, Kira-kira yang Ibu lakukan sebagai langkah pertama eh, ini apa Bu? Yang pertama tadi kan ingin mendatangkan di Eh, rumahnya dengan Mohon bersama orang maaf tua. Pak Satrin, suaranya kurang jelas. Oh Terlalu iya benar. sedikit Oh, ya. oke. Dan memang itu yang Ibu lakukan sebagai langkah pertama ya Bu ya. Iya, benar sekali. Saya Nah, juga kira berpikiran itu, Pak Satrin, selain melakukan camp office itu, saya juga ingin memperbaiki keyakinan kelasnya kami ya, tentang kedisiplinan. Terus yang selanjutnya itu saya juga mungkin mau membuat list kontrol gitu tentang kehadiran siswa gitu. betul sekali itu langkah yang luar biasa yang atau strategi Ibu itu luar biasa sekali ya Bu ya. Iya, Terus Pak. Bu Eva, Ya. eh, kemudian Bu, kira-kira selain itu adakah langkah lain untuk eh, rencana Ibu selain dua langkah itu? Yang saya pikirkan sih eh, itu aja untuk saat ini. Yang pertama saya camp office ya. Yang kedua itu memperbaiki keyakinan kelas. Yang ketiga itu mungkin bisa pakai list kontrol ya, mengontrol siswa. Ya, jadi ketiga itu yang Ibu lakukan Bu ya. Nah bagus sekali Bu, strategi yang Ibu paparkan ternyata luar biasa dan ketiga-tiganya sudah bagus dan sudah baik menurut saya. Nah sekarang kira-kira langkah mana dulu yang akan segera Ibu lakukan? Yang pertama mungkin saya camp office dulu deh Pak. Saya dulu Oke, harus office dulu ya. bertemu dulu langsung dulu. Menanyakan dulu apa sih benarnya permasalahannya si anak tersebut. Itu yang urgent ya Pak ya. Oke. Nah, kira-kira Ibu memerlukan atau siapa yang membantu Ibu untuk melakukan kegiatan berikut? Saya akan berkonsultasi dengan guru BK deh Pak. Ya, yang pertama saya harus berkonsultasi dulu dengan guru BK. Selanjutnya saya akan berkonsultasi dengan kesiswaan deh Pak sepertinya. Karena ini berhubungan dengan kedisiplinan siswa ya Pak ya. Ya, Nah, itu. benar sekali. Jadi di sini proses kolaborasi Bu ya yang sangat diperlukan Bu ya. Karena Ya, memang ini benar. juga menyangkut masalah siswa tersebut. Ya, betul sekali Pak. Kolaborasi yang diutamakan. Oke. Dari percakapan singkat ini, kira-kira apa yang menjadi suatu komitmen atau tanggung jawab Ibu ke depan terhadap anak tersebut? Dari percakapan singkat kita ini yang saya harapkan sebagai wali kelas ya Pak ya, saya tetap harus mengontrol anak-anak, membujuk anak-anak kembali lagi supaya aktif bersekolah lagi, dan supaya anak-anak itu juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Itu yang saya harapkan dan kerjasama yang baik antara saya dengan orang tua siswa-siswa tersebut. Luar biasa sekali Bu Eva ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sebetulnya Ibu sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapin. Mungkin saya ingin bertanya ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Perasaan saya itu sangat lega ya Pak ya, sangat lega. Saya bisa berbincang-bincang sedikit dengan Pak Satrin, karena memang saya targetnya ingin membawa anak itu dapat solusinya ya Pak ya, dengan berbincang dengan Pak Satrin ini dapat solusinya, yaitu yang pertama saya ingin anak itu aktif kembali lagi bersekolah. Terus sebagai
pengayomin mereka, sebagai pengayomi memberikan, mungkin saya harus memberikan perhatian yang lebih lagi kepada siswa-siswa saya tersebut. Ya, alhamdulillah luar biasa Bu Eva ya. Karena waktu kita tinggal sedikit. Kira-kira nih Bu Eva, kapan ada waktu lagi untuk berbincang-bincang kembali mengenai kemajuan dan peningkatan tentang apa yang kita bahas siang ini? Ya, nanti mungkin kita akan bertemu 2 minggu lagi, boleh ya? 2 minggu lagi boleh di akhir weekend kali ya Pak ya, biar agak lebih ini, karena kan 1 minggu ke depan saya harus menyelesaikan dulu permasalahan yang ada gitu. Harus saya melakukan pendekatan dulu dengan anak-anak tersebut. Mungkin 2 minggu yang akan datang deh kita akan bisa bertemu. Berarti di akhir pekan Bu ya? Ya. Kira-kira jam berapa Bu? Kalau bisa sih di hari Minggu makan siang deh Pak. Makan siang ya? Iya, Oke. makan siang. Boleh Bapak bawa keluarga juga boleh, ya kan? Anak-anak juga boleh sambil bermain-main santai nanti dengan anak saya gitu. Begitu. Jadi nanti kita sepakat aja Bu Eva ya, nanti di weekend makan siang kita bisa sama-sama bawa keluarga lah untuk boleh. bersilaturahmi Bu Eva ya. Iya Pak. Oke Pak. Ya mungkin itu aja dulu Bu Eva ya. Proses coaching kita pada siang hari ini, mudah-mudahan dari apa yang Ibu paparkan atau masalah yang Ibu hadapin bisa segera diselesaikan dengan baik dengan berkolaborasi tadinya. Amin. Terima kasih ya Pak Satrin ya sudah mendengarkan keluh kesah saya, mencari solusi permasalahan saya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Pak Satrin. Selamat sore Pak Sadrin. Selamat sore Bu Heni. Iya, terima kasih Pak Sadrin kembali menyediakan waktu ya untuk kita berbicara lagi pada sore hari ini Pak. Jadi saya ingin membahas kembali Pak hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat Bapak melakukan coaching tadi Pak ya. Dan bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut Pak? Oke, mungkin saya merasa bahwa saya lebih tenang dan sudah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini karena sebelum-sebelumnya mungkin saya agak grogi dan kurang fokus Bu. Oh iya, baik Pak. Jadi apa nih yang membuat Bapak merasa seperti itu Pak? Iya, saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Bu Heni. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Oke, itu yang saya perlukan Bu. Oke, jadi Pak, saya melihat dari hasil tadi coachingnya Bapak, Bapak telah melakukan mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sangat baik Pak, sesuai dengan standar coaching kita Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini Pak? Luar biasa, saya sangat senang Bu mendengarkan itu. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Heni. Iya, baik Pak ya. Namun Pak, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat Bapak tingkatkan lebih lagi Pak ya. Misalnya pada saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bapak melakukan pertanyaan berbobot dan mendengar secara aktif, itu menunjukkan bahwa ada kompetensi lain yang sudah Bapak kembangkan, yaitu kompetensi hadir penuh Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Baik Bu, saya mengerti dan saya paham. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Bu ya kompetensi-kompetensi yang lain. Oke Pak, jadi Pak dari hasil diskusi kita nih, apa langkah konkret nyatanya yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini Pak? Oke. Mungkin saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif Bu agar dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Bu, supaya lebih baik ke depannya. Wah, oke luar biasa Pak ya, langkah yang baik
langkah yang Hmm. luar biasa yang akan Bapak ambil dan akan Bapak lakukan nih. Jadi saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik Pak ya. Oke, baik Pak. Yang terakhir nih Pak Sadrin, apa Hmm. yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Ya. Baik Bu, saya merasa lebih memahami tentang kompetensi yang kita bahas tadi, kemudian di mana saya perlu berkembang juga, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bu Eni. Itu sangat bermanfaat untuk perbaikan saya untuk ke depannya. Oke, baik Pak Sadrin. Terima kasih juga sudah kita saling berbagi pada sore hari ini Pak ya. Mungkin Oke, sampai di sama-sama sini Bu ya. dulu pertemuan kita Pak ya. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bu Pak Eni. Sadrin. Ya, selamat sore Oke, Bu. selamat sore. Ya. Yuk.